Psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Psikologi pendidikan muncul untuk memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum, proses belajar mengajar, layanan konseling, dan evaluasi untuk mendapatkan kualitas anak didik yang lebih baik. Psikologi pendidikan menurut para ahli. Menurut Muhyiddin Syah tahun 2003, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Sedangkan menurut Witherington tahun 1982, psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Selain itu, psikologi pendidikan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan dan kematangan individu, serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi pendidikan dalam pengetahuan yang mencakup tentang aktivitas jiwa peserta didik, intelijensi, kepribadian, karakter individu, bakat peserta didik, tumbuh kembangnya, pembinaan disiplin di dalam kelas, motivasi belajar, perilaku guru, strategi belajar mengajar, dan masalah-masalah khusus dalam pengajaran dan pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan dalam pembawaan. Pembawaan dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi dan konsep pengajaran selama berada di kelas. Proses pembelajaran yang interaktif dari seorang guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Ruang lingkup psikologi pendidikan dalam hakikat dan ruang lingkup belajar. Hakikatnya, psikologi pendidikan merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar. Hakikat dan ruang lingkup belajar mengacu pada proses pembelajaran seperti interaksi dan materi yang diberikan kepada siswa. Ruang lingkup psikologi pendidikan dalam perkembangan siswa, tentunya seorang guru mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah laku yang ditunjukkan ketika di kelas, ketertarikan atau keaktifan saat mengikuti pelajaran, dan hasil yang didapatkan seorang siswa ketika mengikuti tes. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi pendidikan dalam perkembangan yang mempengaruhi belajar. Situasi belajar sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Situasi tempat dan suasana sangat mempengaruhi keberhasilan mengajar seorang guru. Situasi dan kondisi yang baik sangat dibutuhkan untuk membangkitkan minat peserta didik dan juga semangat mengajar guru. Ruang lingkup psikologi pendidikan dalam pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran dalam waktu tertentu untuk mengukur perkembangan pendidikan yang telah didapat. Ruang lingkup psikologi pendidikan dalam transfer belajar. Pembelajaran dengan sistem dan interaksi yang baik dan positif dan didukung dengan komunikasi yang menyenangkan antara guru dan anak didik dapat menyebabkan anak didik menerima ilmu yang diberikan dan menyukai gurunya. Ruang lingkup psikologi pendidikan dalam aspek praktis pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa hasil dari proses pembelajaran. Ruang lingkup psikologi pendidikan dalam kesehatan mental. Kesehatan mental anak didik dapat ditandai dengan keaktifannya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir,
Ruang lingkup psikologi pendidikan dalam kurikulum pendek. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan kerangka pembelajaran untuk tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, teori belajar dalam psikologi pendidikan yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut merupakan dampak dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, konsep yang diutamakan adalah input atau stimulus yang diberikan. Dan ketika tidak ada perubahan dalam output, maka proses tersebut belum dikatakan sebagai kegiatan belajar karena tidak adanya hasil dari stimulus yang diberikan. Yang kedua, ada teori koneksionisme yang dikembangkan oleh Edward Thorndike dan dikenal dengan teori stimulus dan respon. Menurutnya, dasar belajar merupakan asosiasi dari stimulus dan respon. Stimulus akan memberikan pesan kepada panca indera, lalu responnya seseorang akan melakukan tindakan. Asosiasi seperti ini disebut dengan koneksi, sehingga prinsip itulah yang disebut dengan koneksionisme. Yang ketiga, ada operant conditioning theory yang merupakan tipe pembelajaran di mana perilaku dikontrol oleh konsekuensi yang bisa diperoleh. Yang keempat, ada classical conditioning theory yang merupakan teori dengan melibatkan pembelajaran pada perilaku baru melalui satu proses yang berkesinambungan. Yang kelima, ada teori kognitif yang memfokuskan perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami sekitar. Dan yang terakhir adalah teori Gestalt yang merupakan teori yang cenderung melihat sesuatu di sekitarnya sebagai kesatuan yang utuh. Selanjutnya, ada peran psikologi terhadap pendidikan. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan secara psikologis membantu pengembangan diri siswa yang didasarkan pada kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor. Lalu, kurikulum yang saat ini sedang dikembangkan adalah berbasis kompetensi. Kompetensi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada keterampilan, pengetahuan, dan refleksi dalam berpikir dan bertindak. Sehingga kebiasaan berpikir dan bertindak dengan refleksi diri yang konsisten memungkinkan terbentuknya suatu individu yang unggul dan kompeten. Yang kedua, psikologi mempengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan dengan positif. Hal ini dapat dilihat jika siswa menjadi bersungguh-sungguh dalam belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. Proses pemahaman pembelajaran suatu topik menjadi lebih mudah dengan penyelesaian masalah-masalah pembelajaran yang dialami. Yang ketiga, psikologi memberikan peranannya terhadap sistem penilaian dengan tes psikologi untuk mengetahui sistem kecerdasan siswa dan potensi siswa. Kemudian, apa saja manfaat mempelajari psikologi pendidikan? Yang pertama, memahami perbedaan siswa. Kedua, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Ketiga, menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. 4. Memberikan bimbingan pada siswa. 5. Berinteraksi dengan tepat pada siswa. 6. Memberikan evaluasi hasil pembelajaran. 7. Memotivasi belajar. 8. Menetapkan tujuan pembelajaran. 9. Penggunaan media pembelajaran yang tepat. Dan terakhir, penyusunan jadwal pelajaran yang sesuai. Terima kasih.